Hadiranmu sempurnakanku, mulialah Engkau pelukis hidupku. Dalam kejadianku Kau berkarya. Kuasa Roh-Mu memenuhiku, ajaiblah Engkau mengukir kisahku. Dalam keadaanku Kau bekerja. Takut hari esokku, karena Kau ada dalam perjalananku. Takut ragu, tetap bersamamu, karena ku layanimu. Allah yang setia. Takut hari esokku, karena Kau ada dalam perjalananku. Takut ragu, tetap bersamamu, karena ku layanimu. Allah yang setia. Karena ku layanimu, Allah yang setia. Puji Tuhan, Shalom. Kita mau mulai ibadah kita pada saat ini dengan kemurahan Tuhan kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengucapkan dan menyatakan. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa Elohim yang terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dari tempat ini kami menyatakan isi hati kami bahwa Engkau terlebih dari segala. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami yakin dan percaya bahwa
Tuhan tetap memegang tangan dan membimbing. Dalam ibadah ini Tuhan, kami rindu bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman. Biar Tuhan yang beracara dan mengurapi setiap kami, tanpa satu pun yang terlewatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ibadah ini dari awal sampai akhir kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah namamu Elohim. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka di dalam Tuhan saat ini. Haleluya. Hidup kami hanya bagi Tuhan. Mari katakan bersama. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Lebih sungguh lagi katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan, silakan duduk. Lebih lagi kami mau menyembah Engkau Tuhan saat ini. Haleluya.
puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengenal jalan-jalanmu,
dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba. Syair lagu dan irama nyanyian hidupku lakukan haleluya nyanyian hidupku segenap syair lagu dan irama nyanyian Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Melakukan apa menjadi kehendak atas hidup kami. Oleh sebab itu Bapa Elohim Yahweh kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Agar hidup kami tidak bercacat dan bercela di hadapan. Hidup kami memperoleh perkenanan yang daripada Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami, meneguhkan, menguatkan kami. Agar semakin hari kami boleh mengerti kehendak dan rencana. Semakin hari kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua. Hamba-Mu hanya alat pagi hari ini Tuhan. Kau sendiri yang berkata-kata, Kau sendiri mengurapi hamba-Mu. Jauhkan hamba dari mencuri kemuliaan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami semua siap untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini sungguh luar biasa pujian yang memberkati kita. Dari awal pujian tertegun semua Tuhan berbicara ya. Tadi pujian pertama, suka-sukamu Tuhan. Yang kedua, ajarku Tuhan. Mengerti kehendak. Yang terakhir, apalagi. Bapak Ibu Saudara, saya tertekun dengan pujian ini. Tuhan sudah berbicara lewat pujian ini. Bahwa kita mengikuti Tuhan. Kita sebagai pengikut Tuhan dikatakan, aku anak Tuhan. Aku orang percaya Tuhan. Artinya Tuhan membentuk hidup kita. Tadi pujian katakan suka-sukamu Tuhan. Ada rasa terharu, senyum dan deg-degan Bapak Ibu Saudara. Menangis. Kenapa saya katakan? Hari ini ternyata kita mengikuti Tuhan tidak ada kata protes. Karena pujian tadi katakan itu Tuhan udah berbicara. Ada napas dalam pujian itu. Suka-sukamu Tuhan. Berarti kita tidak bisa mengatur Tuhan dong. Suka-suka Tuhan mau membentuk kita. Hari ini banyak anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan sedang dalam masa-masa Tuhan bawa dalam pembentukan proses Tuhan. Tapi adakah kita menyadari di balik proses yang sedang Tuhan bentuk kita? Adakah kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan atas hidup kita. Atas hidup saya pribadi, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya menyadari Tuhan sedang memproses saya. Tuhan sedang membentuk saya lebih lagi. Firman Tuhan katakan, apakah Tuhan tidak punya hak untuk membentuk kita?
Seorang tukang periuk, dia punya hak membentuk tanah liat itu menjadi bejana yang indah. Tuhan punya hak atas hidup kita. Karena kita bilang, aku mau mengikuti Tuhan, aku mau menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu hidup kita dibentuk supaya kita tidak bercacat dan bercela, kata pujian yang terakhir tadi. Tuhan membentuk kita, Bapak Ibu Saudara, itu tidak menurut kehendak Tuhan, menurut kehendak kita. Suka-suka Tuhan, aku mau seperti ini aja Tuhan, Tuhan membentuk aku. Yang biasa-biasa saja Tuhan, yang sedang-sedang saja Tuhan, tidak. Itu semua urusan di tangan Tuhan. Tuhan tahu pembentukan atas hidup kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu Tuhan membentuk saya mungkin dengan yang lain atau dengan anak muda beda, Bapak Ibu Saudara. Serasa hari-hari terang ini pembentukan Tuhan atas hidup saya benar-benar. Saya katakan aku mau Tuhan supaya hidupku tidak bercacat dan bercela. Supaya aku benar-benar hidupku nanti ketika aku kembali menghadap Engkau. Aku benar-benar tidak ditolak di hadapan-Mu. Tapi aku memperoleh perkenanan mahkota kehidupan itu Tuhan. Aku mau. Oleh sebab itu ketika aku katakan aku mau, maka hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya sedang dibentuk oleh Tuhan. Saya sedang diproses oleh Tuhan banyak hal, kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan saya. Mungkin Bapak Ibu melihat saya berdiri di depan ini, waduh luar biasa ya. Hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan yang rendah hati, hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang apa saja mau. Tapi Bapak Ibu tidak tahu. Banyak hal yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Maka hari-hari ini saya merasa, aduh Tuhan, tidak bisa lagi mengeluh, aduh terima kasih Tuhan. Hanya seperti itu, hanya bisa memandang Tuhan. Tunduk lagi Bapak Ibu Saudara. Satu hal tadi malam saya ketika kami, karena tadi malam mengalami kesakitan yang luar biasa. Mami bilang, sini Kak, kita berdoa bersama. Beliau saya pegang. Aku bilang seperti ini, tangan Mami dipakai Tuhan. Untuk ini mujizat terjadi. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena aku kesakitan sekali, memang kesakitan itu aku ingin menangis merasakan kaki ini. Aku bilang, apa Tuhan maumu gitu. Dipanggil ke sini ke awalnya aku pingin istirahat, gak bisa lagi arasnya aku jalan turun dari atas kasur ini. Dibilang ke sini aja ke kamar. Aku datang ke kamar. Awalnya pasang Lami ini di belakangku. Sambil aku kontak dengan Tuhan, Tuhan apa ini? Seperti pekerjaan biasa-biasa saja. Gitu. Nggak ada yang terlalu gimana gitu. Seperti orang banting tulang nggak ada. Bapak Ibu Saudara. Biasa saja, tapi itu rasanya seperti itu. Aku bilang, aku udah menyerah deh Tuhan. Apa sih maumu ini gitu. Aku nggak tahu lagi. Akhirnya beliau gini, kita sambil cerita. Sepanjang kita ini bercerita. Setelah itu sudah aku masuk kamar. Ketika aku masuk kamar, aku ambil gitar, aku berdoa, aku menyembah Tuhan. Hanya satu yang aku dengar Tuhan bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu seperti doa Abang. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, Tuhan. Semua pada meninggalkan Engkau, apapun yang terjadi, apakah Engkau tetap menyembah aku, menaruh pengharapan pada aku. Aku bilang, aku menangis, langsung menangis Bapak Ibu Saudara. Berarti seolah-olah Tuhan tidak menolong apa yang kurasakan. Mami bilang, duri dalam daging supaya kita tidak bisa keluar dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika aku menyembah Tuhan, aku hanya Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, aku percaya Tuhan punya rencana yang indah. Ada satu hal tujuan Tuhan yang indah atas hidup. Sampai aku mendengar sekalipun pohon ara itu tidak berbuah dan tidak menghasilkan apa-apa. Tidak hanya berbicara tentang berkat Tuhan. Apapun seolah-olah Tuhan tidak menolong. Seolah-olah Tuhan menutup mata. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saya dan saudara. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Tuhan mau membawa keseriusan kita dengan Tuhan.
Diizinkan Tuhan segala sesuatu terjadi atas hidup kita. Maka satu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara boleh baca di Petrus. Lupa Petrus berapa. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Itu yang Tuhan taruh di kita berdoa. Coba cari, rendahkanlah. Itu Petrus, satu Petrus berapa saya lupa. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Maka dia akan meninggikan engkau. Boleh cari. Bapak Ibu Saudara saya kaget. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Maka dia akan meninggikan engkau. Artinya kita harus menyerah total di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi keakuan kita, tidak ada lagi kesombongan kita, benar-benar menyerah. Orang yang menyerah dengan Tuhan, mau Tuhan geret gimana pun. Sama dengan domba sembelian, siap bawa ke pembantaian. Ditarik hidungnya, nurut saja. Itu Bapak Ibu Saudara, menurut saja, tidak ada lagi kita membantang, enggak Tuhan. Tapi kebanyakan kita enggak tahan dengan ujian demi ujian. Padahal Tuhan mau membawa kesempurnaan dalam hidup kita. Orang sedikit saja digesek udah marah. Sedikit aja diingatkan udah protes. Tapi kalau kita dikatakan dan firman Tuhan ini rendahkanlah dirimu. Artinya benar-benar menyerah total, mau Tuhan apakan hidup kita. Urusan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan tadi Bapak Ibu Saudara. Itu pujian, jangan hanya kita tadi pujian yang terakhir. Nyanyian hidupku bukan hanya syair dan irama artinya. Tapi kehidupan kita yang menggambarkan benar-benar Kristus itu nyata. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Orang kan melihat hidup kita benar-benar ada Tuhannya. Orang ketika kita ada di tengah-tengah orang-orang kan merasakan sesuatu dari hidup kita. Kasih yang kita miliki dan lain sebagainya akan beda Bapak Ibu Saudara. Dengan orang yang pura-pura hidupnya. Artinya orang yang berpura-pura dengan hidupnya. Menunjukkan contoh seperti saya hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya ini berkhotbah buat Bapak Ibu Saudara menyampaikan kebenaran firman. Bapak Ibu melihat, waduh dia. Itu hanya media, tapi yang Tuhan inginkan itu tidak ada kemunafikan kita sebagai anak-anak Allah. Tidak ada kepalsuan kita sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Kristus itu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa benar-benar Kristus tuh hidup kita, gambar Allah tuh ada atas hidup kita. Kenapa kata firman Tuhan gambar Allah tuh rusak atas hidup seseorang? Ya itu tadi. Kita tidak pernah menghidupkan Kristus itu dalam hidup kita. Saya hanya tertawa Bapak Ibu Saudara mendengar kalau orang bilang seperti ini. Bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Aku mau dibentuk oleh Tuhan. Aku mau merendahkan hati. Aku mau ikut Tuhan deh. Pokoknya aku mau hidup dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan bawa, maka ingat gak? Pendeta Pak Israel bilang dengan anak-anak yang baru dibaptis pada waktu itu. Baru awal mula kamu mengikuti Tuhan. Itu awal menandakan kamu mengikuti Tuhan. Kamu dibaptis, lahir baru. Tapi tidak hanya sampai di situ kita mengikuti Tuhan. Sama hari ini gak sampai kita cukup hanya pergi ke gereja. Memperlihatkan wajah kita seolah-olah kita rohani dengan Tuhan. Sama dengan kita yang melain seolah-olah kita. Hari ini saya menunjukkan saya ini rohani, saya ini ikut Tuhan. Saya berkhotbah, menunjukkan saya ikut Tuhan. Tapi kalau hidup sesungguhnya saya, perbuatan saya masih suka dusta, hidup saya masih suka munafik, pura-pura. Ada orang kan bertopeng kekudusan, bertopeng rohani. Tapi di balik topeng dia, kebusukan yang dia simpan. Nggak bisa seperti itu di hadapan Tuhan. Kita benar-benar harus terbuka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hari ini saya bisa menutupi dosa saya di hadapan Bapak Ibu Saudara.
Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa menyimpan kemunafikan. Maka Tuhan bilang kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, ahli-ahli Taurat. Hidup mereka penuh dengan kemunafikan, pura-pura beribadah. Maka firman Tuhan katakan Matius, kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tidak berkenan di hadapan. Jadi hidup kita jangan ada kemunafikan, pura-pura. Jadi benar-benar menjaga hari-hari kita Bapak Ibu Saudara. Hari-hari kita yang berkenan di hadapan Tuhan, hati kita. Mungkin yang kemarin hati kita penuh dan bersungut-sungut. Saya Bapak Ibu Saudara banyak bersungutnya dengan Tuhan. Karena kalau saya merasa sedikit aja saya bersungut-sungut, protes dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani kok seperti ini sih Tuhan. Mana Tuhan? Sering itu yang terjadi, maka Tuhan memproses sampai hari ini belum lulus Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku mau bersungut-sungut selalu dengan Tuhan, sedikit aja Tuhan senggol. Aku protes, aku marah Bapak Ibu Saudara. Tidak sesuai, rendahkan dirimu kata firman Tuhan. Benar-benar harus merendahkan hati kita, tunduk setunduk-tunduknya Bapak Ibu Saudara. Maka kita lihat firman Tuhan, Dia yang akan meninggikan kita pada waktu itu. Tapi kadang kita dulu yang angkat kepala. Meninggikan diri kita dulu, bahwa kita hebat, kita dipakai Tuhan. Enggak Bapak Ibu Saudara, siapa kita? Hidup kita siapa? Kalau bercerita sejarah hidup saya tidak baik Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak dipandang, tidak dilirik, tidak dilihat oleh siapapun. Kalau hari ini Tuhan bawa sampai titik ini Bapak Ibu Saudara, itu semua tadi oleh anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan mau bawa, Tuhan mau bentuk asal mau. Hati kita mau, aku mau Tuhan. Kenapa Tuhan memilih Daud? Karena hati Daud mau rendah hati, menyerah total dengan Tuhan. Tidak meninggikan diri. Maka Daud bilang, selidiki aku Tuhan. Karena hatiku penuh dan kelicikan. Daud mengakui tidak ada kemunafikannya di hadapan Tuhan. Jangan bilang, aku sering bilang, aku kan sudah seperti ini, mana ada. Tanya tuh saksinya, Ibu Gembala kita. Enggak seperti itu kok. Aku sudah seperti ini, masa aku seperti itu? Enggak ada. Tapi Tuhan Maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada dusta di antara kita. Di tempat ini tidak ada dusta di antara kita. Benar Bapak Ibu Saudara? Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada kemunafikan. Maka kenapa di tempat ini selalu dibentuk oleh Tuhan? Rasanya sakit. Tapi ketika kita mau aman kok Bapak Ibu Saudara. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Walaupun rasanya seperti, tapi lihat pertolongan Tuhan. Tidak pernah Tuhan membiarkan. Sampai hari ini hidup saya Tuhan tidak pernah membiarkan hidup saya. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna Bapak Ibu Saudara. Asal mau. Maka aku pernah khotbahkan di tempat ini. Kalau nggak salah di Ekumene. Tuhan tidak menjanjikan apa-apa. Tidak ada Tuhan menjanjikan kemegahan, kemewahan. Kamu dipakai luar biasa. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan, ketika kita mau dan belajar Bapak Ibu Saudara. Saya juga sampai hari ini belajar terus. Belajar dan belajar. Sering gagal Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau Tuhan. Karena saya tidak mau sudah 25 tahun saya melayani Engkau. Tapi sia-sia apa yang kulakukan. Aku gak mau Tuhan. Aku mau perkenananmu ketika aku menghadap Engkau. Karena kita tidak tahu kapan kita tutup mata, tutup usia Bapak Ibu Saudara. Kita gak tahu. Hari ini sehat kita nggak tahu kejadiannya kapan. Tapi mulai hari ini persiapkan hidup kita. Supaya kita boleh mendapat perkenanan itu. Seperti pujian tidak bercacat dan bercela tadi.
Hidup kita mendapat perkenanan daripada Tuhan. Jaga langkah kita, jaga segalanya Bapak Ibu Saudara. Mau dituntun oleh Tuhan. Tempat ini saya katakan, kalau orang bilang di sini firman-Nya keras buat aku, enggak juga. Bahkan bagi saya itu membukakan sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan. Entah siapa yang berkhotbah di tempat ini membuat saya, oh berarti saya masih seperti itu. Saya belum seperti itu. Saya mau belajar Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu kekurangan saya banyak. Saya tidak lebih dari yang lain. Sama-sama belajar. Kita akan lihat orang yang dalam hidupnya yang selalu penuh dan penundukan dengan Tuhan. Selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak ada dia dengan Tuhan dia protes. Dia nunut aja. Bahasa Jawa nunut ya. Nunut diam. Diam itu menurut. Jangan diam itu memberontak. Ada orang tuh diam. Inggih Bu Gembala. Inggih. Tapi di belakang memberontak, melawan itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita bilang inggih, nunut gitu, kita mengikuti. Itu kita mendapat perkenan. Sekalipun itu salah. Bapak Ibu Saudara, tapi kita mengikuti. Toh aku rasa tidak menjerumuskan kita ke neraka di tempat ini loh. Tidak menjerumuskan kita ke hal yang salah. Tapi menggiring kita masuk surga. Membawa kita tidak bercacat dan bercelak tadi. Memang sakit, daging yang biasa enak sakit Bapak Ibu Saudara. Daging yang biasa dibuai-buai, dielus-elus tuh sakit. Tapi ketika dikorek-korek itu, aduh sakitnya apalagi kalau ada luka. Luka, Bapak Ibu Saudara kalau bicara tentang luka, semua kita punya luka. Luka masa lalu. Tapi kita jangan lihat itu, lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan ke depan. Apa yang Tuhan inginkan atas hidupku ini. Hidupku yang penuh dengan borok. Hidupku yang penuh dengan luka itu apa sih maumu Tuhan. Tuhan mulai mengeluarkan nanah itu. Saya punya adik dulu Bapak Ibu Saudara. Kena diabetes, kakinya luka. Dibedah, buang. Daging-daging yang rusak, buruk itu dibuang. Supaya tumbuh yang baru. Supaya bersih, karena ini nanti yang buruk ini akan menjalar buruk-buruk. Nah sama dengan hidup kita. Luka yang membuat kita tidak sesungguhnya mengikuti Tuhan. Luka yang hanya ditempel langsung. Bapak Ibu Saudara gak akan bisa tumbuh, gak akan bisa bagus. Kelihatan ini nempel bagus, tapi di dalam dia akan menjalar, membusuk. Hidup kita pun seperti itu, harus dibongkar semua kesalahan, semua borok-borok itu dikeluarkan dulu, dibersihkan dulu. Supaya boleh tumbuh yang baru. Ada satu firman Tuhan, saya diingatkan dengan firman ini. Anggur yang baru tidak akan bisa dimasukkan kepada kantong yang lama. Karena dia akan terkoyak. Kebenaran yang baru, kebenaran yang sesungguhnya. Saya katakan bukan kita menyanjungkan bahwa GSK itu sudah benar, sudah gimana mengaku. Tapi benar-benar ini benar Bapak Ibu Saudara. Mengajarkan kita mengeluarkan semua dulu yang pernah salah. Kami sebagai hamba Tuhan melewati proses ini. Dengar kesaksian Ibu Gembala di tempat ini. 13 tahun berjalan dalam kesalahan. Kelihatan pelayanan, wah luar biasa pelayanan di mana-mana, buka cabang di mana-mana. Jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya juga bukan sombong. Saya ini pernah membaptis orang itu sudah hampir 500 orang loh. Saya membaptis orang karena saya dipercayakan. Orang dibaptis, orang langsung di dalam air berbahasa roh, kepenuhan roh, mengapung dan lain sebagainya. Mujizat Tuhan terjadi, pernah saya melayani orang lumpuh berjalan Bapak Ibu Saudara. Sudah divonis dokter, sudah gak bisa berbuat apa-apa. Tunggu kematian. Tapi Tuhan bilang, kamu berjalan Bapak Ibu Saudara. Semua pernah dialami, tapi hidup kami sebagai hamba Tuhan tidak benar. Kami munafik. Hanya topeng, Tuhan percayakan itu. Semua yang Tuhan
pinjamkan loh. Tuhan pinjamkan, apakah kamu menyadari ini? Semua Bapak Ibu Saudara, pelayanan di mana-mana disanjung-sanjung orang. Apakah itu membuat kita nanti berkenan? Kadang orang lupa diri, padahal Tuhan hanya pinjam, itu punyaku, Tuhan bilang. Ketika sampai detik kamu tidak menyadari kesalahanmu, api neraka sudah menunggu. Kadang kita dikecohkan oleh setan Bapak Ibu Saudara, seolah-olah semua itu benar. Apalagi kalau masih hidup terikat dengan setan. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah menyadari ini. Bahaya. Saya alami ini pelayanan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya dari awal pelayanan langsung dipercayakan. 1 tahun saya belajar bersama dan beliau. Diajar semua. Sampai berdoa, saya berdoa. Yang tidak bisa berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Saya doa puasa 40 hari saya berpuasa. Saya mau seperti beliau, saya bilang itu. Beliau rajin menuntun saya ibadah, berdoa Bapak Ibu Saudara. Mau tahu jam ibadah kami berdua? Jam 12 siang, saya doa puasa. Jam 1 malam. Boleh tanya dan beliau. Pertama, beliau yang menuntun saya. Karena setiap beliau memimpin pujian, beliau gak langsung bisa kayak orang. Setiap pujian yang dia bawa, dia doa. Doa bersama. Pujian yang harus kita bawa. Itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang lebih lagi. Ayo Kak, kita berdoa. Doa, kita berdoa. Ada kamar doa kan khusus kami di Batu Suli, bukan karena besar. Ada kamar doa khusus kami berdoa. Ruangan itu agak kedap suara ya. Berdoa kami berdua. Menyembah. Ketika beliau dengan pujiannya dia berbahasa. Aku bilang dengan Tuhan. Itulah cinta mula-mula tuh luar biasa. Tuhan aku mau. Seperti beliau. Apa sih bahasa itu Tuhan? Karena aku nggak pernah dikasih tahu segala bahasa roh, nggak ada. Itu murni aku ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan benar-benar Tuhan ajar. Aku langsung dikasih Tuhan. Bahkan tidak hanya berbahasa roh. Penafsiran bahasa roh itu bisa Pak Is. Bagaimana aku dengan Tuhan pada waktu itu. Murninya hatiku itu. Tapi ketika dipakai Tuhan, hilang kemurnian. Ada banyak orang luntur kemurniannya. Karena lihat kemegahan. Di hati kita mengikuti Tuhan. Iblis juga bisa mengecohkan. Saya bisa menafsirkan beliau berbahasa roh. Langsung Tuhan kasih pengertian ini loh. Ngomong Tuhan. Hah? Aku langsung, di situ aku tersungkur dengan Tuhan. Dan di situ aku bisa berbahasa roh. Dan menafsirkan bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Sedikit orang yang Tuhan percaya. Karena hatiku murni mau melayani. Hati yang tulus. Kalau hati tidak tulus melayani, percuma Bapak Ibu, sia-sia. Kayak topeng monyet, kata Ibu Gembala di depan. Tadi Bapak Ibu Saudara rasakan, setiap pujian itu ada nafas. Cuma segelintir orang, seperti ribuan orang yang datang menyembah. Malaikat-malaikat Tuhan pun bersorak-sorai mengikuti kita menyembah. Ketika hatimu murni datang kepada Tuhan ada. Tuhan bertata di atas pujian itu benar. Siapa bilang Tuhan tidak bertata di atas pujian? Tuhan bertata di atas pujian, tapi hatimu harus murni. Hatimu harus tulus. Maka ada nafas setiap pujian. Setiap pujian bisa mengubah. Tadi mendengar pujian. Kesalahan aku seperti ini. Pujian itu berbicara. Tidak hanya dengan firman dan pujian pun berbicara mengingatkan. Tadi pujian yang kedua. Ajarku memahami. Ternyata selama ini aku bilang aku memahami jalanmu Tuhan. Ternyata masih belum. Hanya segini mungkin. Ampuni aku Tuhan. Banyak orang hanya bisa berkata-kata. Banyak orang hanya bisa mengatakan Tuhan ajarku memahami apa menjadi kehendak-Mu, jalan-jalan hidupku. Apakah sesungguhnya kita memahami jalan Tuhan? Ketika Tuhan membawa kita sedikit saja keluar dari zona nyaman kita, kita sudah protes. Enggak seperti ini aku mengikuti Engkau Tuhan.
Enggak ada sakit seperti ini, aku mengikuti Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang kita sakit sedikit pun kita udah protes. Orang sudah, oh dia melayani Tuhan masa sakit-sakitan. Ada banyak orang berkata seperti itu, masa dia melayani Tuhan sakit-sakitan. Gak ada kesaksian dong kamu melayani sakit-sakitan. Tuhan aja bilang, ya saya. Dia seperti dihina, dia seperti terkutuk. Bapak Ibu Saudara, lewat itu semua Tuhan mau mendidik. Apakah kita bersyukur dengan itu semua? Apakah kita ada mengadah tangan kita di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Di balik kelemahanku, kuasa-Mu sempurna bekerja atas hidupku. Bapak Ibu Saudara, saya ini heran loh kaki saya ini. Tadi malam juga, saya waktu pergi ke Israel, pada waktu itu naik kursi roda loh, di bawah loh. Saya ini pakai kursi roda loh. Mau berangkat dari Jakarta itu ke pesawat aja didorong pakai kursi roda loh. Saya bilang dengan Tuhan, Tuhan kok seperti ini, aku kan hamba-Mu. Yang tua aja masih gagah berjalan, kenapa aku? Sambil berbicara. Ibu Saudara, tapi ketika di sana, lincah, tidak ada sakit. Waktu berdoa juga pada waktu itu saya mengalami sakit, tanya dengan teman-teman. Kami berdoa pada waktu sakit, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dalam pelayanan, aduh ini, lihat nih. Tadi naik tangga itu sakit Bapak Ibu Saudara. Saya juga aneh dengan yang saya alami ini loh. Benar Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasakan yang saya rasakan ini, bisa kecewa dengan Tuhan loh. Bisa mempersalahkan keadaan loh. Ini kalau udah, saya bilang, lebih dari orang stroke. Jalan tuh diseret Bapak Ibu Saudara, dari depan ke sana tuh. Bakal angkat sampah. Kayak gini kaki ini loh. Kayak orang stroke. Bapak Ibu Saudara. Saya juga bingung. Jadi mami bilang seperti ini. Itulah duri dalam hati. Saya kalau pelayanan, aduh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau duduk, saya ingat. Hari Selasa kalau nggak salah. Ibu Pani bilang seperti ini. Ibu EDM Erika berdoa. Tapi Ibu Saudara, ketika saya mau bangkit, Tuhan, goyang. Gak bisa menolong. Sombong. Bukan cuma sombong, mungkin ratunya sombong Bapak Ibu Saudara. Karena merasa hebat, merasa dipakai Tuhan. Dulu saya seperti itu, aduh. Teman-teman tuh, benar gak dengar Bapak Ibu Saudara, ketika saya doa melayani orang pelepasan. Bapak Ibu Saudara, pernah melayani orang di Alsom 3. Kesurupan. Roro, apa yang dari sana, gembel dari Pulau Jawa. Itu semua orang rumah kabur, tidak ada orang tua pun kabur, tahu nggak? Gambar-gambar poster Tuhan Yesus dulu, yang dari kayu berat itu besar itu, wah, jatuh semua kabur. Datang, hey, diam, ngomong kayak gitu, menjadi kebanggaan buat. Maka susah ditegur, susah digugat saya orangnya. Sering. Bu Gembala bilang, sombongmu itu sudah selangit. Dalam hati saya. Siapa bilang saya sombong? Bukti hari ini masih Tuhan pakai. Tapi Ibu Saudara tidak menyadari. Please, pakai di situ. Menjatuhkan saya. Kalau saya bertahan dan kesombongan itu. Tiba-tiba ada di neraka nantinya Bapak Ibu Saudara. Itu hamba Tuhan kebanyakan sombong. Karena merasa dipakai, diurapi. Bapak Ibu Saudara, kita melayani, saya percaya pasti diurapi. Tapi kehidupanmu di luar mimbar, di luar pelayananmu, apakah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Banyak kami sebagai hamba Tuhan, ketika hidup di luar tidak menggambarkan terus dalam hadirat Tuhan. Seenaknya dan orang lain perkataan. Pokoknya seenak dewe. Bahasa Jawa Bapak Ibu Saudara, kenapa sering kesana bahasanya.
Nah ini kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Maka benar di tempat ini selalu diingatkan oleh Ibu Gembala. Oleh hamba-hamba Tuhan. Hei ayo jangan salah, hati-hati. Jaga kesucian. Jaga kekudusanmu. Kesucian Bapak Ibu, kekudusan bukan hanya kita berzina, membunuh, mencuri. Jangan merasa aku kan tidak lagi mencuri seperti mereka. Atau aku lagi tidak berzina, aku tidak berdusta. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Kesucian kita, hidup kita yang tidak bercacat dan bercela. Jangan sedikit pun kita membuka celah dalam hidup kita. Jangan lagi mudah tersinggung, mudah sakit hati, kecewa, marah. Sedikit pun kita marah, protes. Kemarin Bapak Ibu Saudara, waktu ibadah anak muda kalau nggak salah atau ada latihan. Pertengahan minggu, saya lagi cabut rumput di depan. Pintu pagar terbuka ke pojok saya, lagi ambil rumput. Tiba-tiba tuh motor masuk. Wah, masuk ke depan. Masuk kayak, wah, kaget. Saya langsung berdiri pegang pisau saya. Teriak marah Bapak Ibu Saudara. Saya, Tuhan ampuni aku Tuhan. Refleks Tuhan tanpa sadar. Karena terkejut Bapak Ibu Saudara. Di situ juga salah di hadapan Tuhan. Aku langsung minta ampun Bapak Ibu Saudara. Aku langsung kejar orang itu pakai pisau, marah Bapak Ibu Saudara. Saking kagetnya. Itu juga ada celah di hadapan Tuhan. Aduh Tuhan ampuni aku. Kadang kita juga bisa. Dan ini harus pengendalian diri Bapak Ibu Saudara. Sering kita ini gak bisa mengendalikan diri kita. Gak bisa mengekang lidah kita. Gak bisa mengekang tangan kita mengetik sesuatu. Tulis di medsos kata-kata. Kalau kata-katanya diberkat gak apa-apa. Tapi kata-kata yang menyumpahin orang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Mengeluarkan unek-unek isi hati kita di medsos gak bisa. Kalau bisa mengeluarkan isi hatimu, engkau datang kepada Bapa menghadap. Tuhan aku tadi sakit hati Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Itu dia. Mengeluarkan keluhanmu datang kepada Tuhan. Tapi orang mengeluarkan keluhan tangan berbicara. Gak bisa mengekang lidah mulut. Sumpah serapah yang keluar. Ini yang harus benar dijaga Bapak Ibu Saudara. Gak mudah kita ikut Tuhan. Gak mudah supaya gak bercacat dan bercela. Di tempat ini diajarkan, diarahkan. Ada orang yang gak sanggup dan tidak bertahan di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Karena tempat ini benar-benar Bapak Ibu Saudara. Orang yang benar-benar dipilih mau berubah dan diubahkan. Bukan kami yang mengubah Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan melewati kami sebagai hamba-hamba Tuhan diingatkan di tempat ini. Kalau aku rasa di tempat ini enggak keras Bapak Ibu Saudara. Enggak. Diingatkan selalu. Saya juga sering ingatin, narai kabar. Hanya dengan mereka. Ibu di belakangnya kan. Narai kabar. Saya mengingatkan selalu karena itu. Itu tugas kami. Setelah itu terserah Anda. Anda lagi. Ya benar Bapak Ibu Saudara. Saya itu sering mengingatkan. Ayo. Kita hari ini seperti ini. Enggak tanya cuma ada. Saya juga ada di situ tuh. Ya kalau sedikit-sedikit itu dia. Ingat loh. Kita sudah sejauh ini loh. Naiknya loh. Jangan turun lagi. Aku juga diingatkan oleh Ibu Gembala kita. Hati-hati Kak. Jangan lagi turun lagi Kak. Ayo. Ini sudah seperti ini. Karena benar akhir zaman masa-masa susah kan terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita dibentuk Tuhan keras hari ini? Kenapa Tuhan membawa kita sampai sedetik ini? Karena kita akan menghadapi masa-masa yang sukar. Masa-masa yang susah. Bertahan gak kita di sana? Tapi kalau kita sudah terlatih pasti kita akan kuat. Kenapa bangsa Israel dilatih untuk perang terus Bapak Ibu Saudara? Tuhan bilang supaya tanganmu tidak goyah, kakimu tidak lemah. Dilatih Tuhan terus supaya mereka kuat. Gambaran hidup kita kenapa kita juga hari-hari terakhir selalu diajar Tuhan. Berlatih oleh Tuhan supaya tidak lemah. Supaya kita bisa bertahan hidup menghadapi keadaan ini. Tapi sedikit kita langsung patah semangat langsung. Gak usah aja sudah ke sana. Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan bisa bertahan menghadapi keadaan. Tapi kalau engkau sudah biasa menghadapi setiap
badai dalam hidupmu, setiap ada masalah dalam hidup, engkau akan kuat menghadapi yang lebih besar. Gelombang yang lebih besar lagi. Engkau akan tersenyum karena engkau sudah terbiasa. Saya menghadapi segala sesuatu sudah tersenyum saja Bapak Ibu Saudara. Dulu saya, Bapak Ibu Saudara, dengar berita saudara-saudara sakit, saya sudah khawatir di tingkat dewa Bapak Ibu Saudara. Seperti saya yang hanya sampai tidur malam. Selalu aku stres. Saya tersenyum. Saya percaya Tuhan sedang memproses dan mendidik mereka di dalam saya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara supaya kita boleh kuat melewati setiap pencobaan hidup kita? Adalah melatih diri menghadapi setiap persoalan. Ketika kita berlatih, jangan pernah menyerah dan jangan pernah bersungut-sungut kecewa dan putus asa. Tetaplah engkau berlatih supaya engkau boleh. Maka benar kata firman yang rendahkan diri bahwa tangan Allah. Maka Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita pasti akan melewati. Dan kecewa dan keberatan kita akan. Banyak orang mundur mengikuti Tuhan. Ingat, kalau nggak salah, Yohanes pasal 6 ayat 66, banyak orang yang mengundurkan diri. Tidak sanggup dengan ujian hidup. Tidak sanggup dengan proses hidup. Bahasanya, kalau dulu saya ingat, Mbak Be bilang seperti itu, sudah miskin, sombong. Sudah nggak punya apa-apa, sombong lagi deh. Sudah nggak ada apa-apanya, sombong lagi deh. Saya juga mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Sudah miskin, kerek, sombong saya dengan Tuhan. Apa saya katakan sombong? Nggak mau ikut Tuhan, nggak mau mengikuti jalan Tuhan. Ketika Tuhan bawa ini anak jalan Bu, supaya engkau boleh. Maka benar kata firman Tuhan Yesaya, perkatakan firman itu siang dan malam supaya engkau boleh berhasil dan beruntung. Renungkan firman itu. Artinya engkau harus merenung dan melakukan firman itu. Supaya engkau boleh berhasil. Jangan hanya engkau membaca saja firman itu. Ada orang hanya membaca dan perdengarkan firman itu. Benar, firman Tuhan, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu benar. Engkau mendengar firman itu. Tapi engkau harus melakukan firman itu. Supaya engkau boleh kuat, engkau boleh berhasil, engkau boleh beruntung dimanapun Tuhan bawa. Jangan hanya engkau mendengar hari ini, engkau mendengar khotbah ini panjang, lebar, dan dalam. Tapi engkau hanya mendengar. Ketika Tuhan bawa engkau untuk mengerjakan, tidak akan mungkin terjadi. Ibu Saudara. Maka di tempat ini dikatakan, diajar, diarah, digiring kita keluar. Digiring, dibawa keluar. Lalu kita ditempatkan, diajar dan diarahkan kita seperti ini. Kadang ketika kita dibawa digiring keluar kita mau, tapi ketika diarahkan kita itu yang terjadi di tempat ini. Banyak orang mengundurkan diri. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya melihat wajah-wajah yang kuat di depan Tuhan. Wajah-wajah yang rendah hati yang mau melakukan apa yang dikehendaki di tempat ini. Amin. Supaya Bapak Ibu Saudara satu tujuan kita hari ini, pulang ke langit baru, bumi baru. Bahkan kita boleh duduk sehidangan bersama dengan Bapa. Bahkan kita mendapatkan mahkota kebenaran itu, mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, itu tujuan. Jangan hanya ibadah duduk manis. Bagian mereka saja yang melakukan, mereka yang melayanilah yang melakukan. Aku cukup duduk manis dengar. Kita harus melakukan kebenaran supaya sama-sama nanti kita di sana ketemu. Hey, Aldo ada di sini, sama-sama di sana. Ayo sama-sama lagi kita melayani di sana. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kembali kepada kita pribadi masing-masing. Maukah kita melakukan apa menjadi kehendak Tuhan? Amin. Pujian tadi sudah berbicara bagi kita. Dan itu benar-benar memberkati saya pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi, mau kita lebih lagi? Dengan pujian menghadirkan hadiran Tuhan bersama dan kita. Jangan kita melihat, kursinya itu aja mereka yang datang.
Lalu yang melayani ogah-ogahan aja lah, biasa saja angkat pujiannya. Jangan Bapak Ibu Saudara, tapi kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Puji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari undang pemain musik berdoa. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pujian yang terakhir tadi, saya sangat diberkati dengan pujian ini dan menghidupkan sesuatu dalam diri saya, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang diurapi Tuhan ini luar biasa. Orang-orang yang mau belajar dan rendah hati. Amin. Luar biasa. Mari kita angkat pujian. Dan lebih lagi melakukan kehendak. Beri kami kekuatan pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Terlebih ajarkan kami untuk rendah hati di hadapan. Mau Engkau tuntun, mau Engkau didik Tuhan, supaya kami boleh memperoleh kesempurnaan seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang hadir. Apa yang sudah kami dengar Tuhan, kami mampu untuk mengerjakan atas hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pagi hari ini, Tuhan biar mereka boleh mendengar siaran Tuhan. Mereka juga boleh dikuatkan, boleh mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, Engkau beri mereka kekuatan, mampukan mereka. Bapa, kami tidak tahu apa yang jadi persoalan hidup mereka, tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup. Engkau tahu setiap kerinduan pergumulan mereka. Tuhan, Engkau campur tangan buat mereka. Beri mereka kekuatan, mampukan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan boleh sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan. Tuhan boleh melawat pribadi lepas pribadi Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pagi hari ini, boleh biar mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi atas hidup mereka. Tuhan tolong mereka, berkati mereka dalam pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, studi, apapun yang mereka lakukan boleh berhasil dalam Tuhan. Biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih lagi Tuhan memberikan kesukaan untuk kami semua, kesukaan, kerinduan untuk lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati pelayanan kami di tempat ini. Berkati pemimpin kami Ibu Gembala.
dia kekuatan, kesehatan. Pakai lebih lagi Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu, hikmat, marifat yang daripada Engkau. Pakai pelayanan urapi Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan hamba. Dan semua kami hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai kami. Melindungi kami. Menjauhkan dari yang jahat dalam hidup kami. Biar benar-benar Tuhan yang dinyatakan, dimuliakan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan ajarkan kami. Untuk kami merendahkan hati kami di hadapan mau dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami sampai hari ini. Dan sungguh kami bersyukur pada hari ini. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.